Pengertian Asbabun Nuzul dari buku Asbabun Nuzul karya Ahmad Fawaid. Asbabun Nuzul itu berasal dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Nah, asbab itu berarti karena sebab atau lantaran. Kemudian itu nuzul berarti turun. Nah, secara bahasa, asbabun nuzul itu didefinisikan sebagai sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, istilah ini hanya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Nah, pada umumnya asbabun nuzul itu memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu juga ada yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Salah satunya itu ada Muhammad Abdul Azim Zirqani. Itu dia berpendapat bahwa asbabun nuzul itu adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang kemudian menjadi penjelas hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, di sisi lain juga ada Ibnu Taimiyah juga dia mengemukakan pendapatnya bahwa mengetahui asbabun nuzul itu dapat membantu mufasir dalam memahami makna ayat. Nah, pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu Al-Quran. Pembagian ayat dalam Al-Quran. Dalam pembagian ayat Al-Quran ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada ayat sababi dan ayat ibtidai. Nah, ayat sababi itu adalah ayat yang dilatar belakangi oleh sebab-sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Ayat itu turun karena Nabi mengalami peristiwa, sehingga pengalaman Nabi tersebut itu akan diiringi oleh ayat. Nah, ayat itulah yang nantinya akan menjadi pedoman sabab-sabab nuzul, akan menjadi pedoman, jadi akan menjadi rujukan untuk masyarakat sekarang. Nah, jadi yang menjadi pedoman itu bukan ayatnya saja, tapi sabab-sababnya juga bisa menjadi pedoman untuk para ahli tafsir, terutama bagi kita yang memahami Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada ayat ibtidai. Nah, ayat ini tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Contohnya itu ada surat Al-An'am. Yaitu surat itu turun bersamaan dengan 70.000 malaikat. Nah, dengan diiringi tasbih dan tahmid. Nah, jadi yang menurunkannya itu bukan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang menurunkannya, tapi diiringi dengan ribuan malaikat itu. Cara mengetahui asbabun nuzul. Asbab an-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jalan lain untuk mengetahuinya berdasarkan periwayatan yang benar. Dalam kitab Asbab an-Nuzul, Al-Wahidi menyatakan, pembicaraan asbab an-nuzul tidak dibenarkan kecuali dengan berdasarkan riwayat dan mendengar dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa nuzul dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Para ulama salaf sangat keras dan ketat dalam menerima berbagai riwayat yang berkaitan dengan asbab an-nuzul. Keketatan mereka itu dititik beratkan pada seleksi pribadi si pembawa riwayat atau para rawi, kemudian sumber riwayat atau isnad, dan redaksi berita atau matan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa sikap kekritisan mereka tidak dikenakan terhadap materi asbab an-nuzul yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Mereka berasumsi bahwa apa yang dikatakan sahabat Nabi yang tidak masuk dalam lapangan penukilan dan pendengaran
dapat dipastikan ia mendengar ijtihadnya sendiri. Dalam hal ini Ibnu Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah tentang suatu ayat dari Al-Quran. Maka beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar." Orang-orang yang mengetahui dalam hal apa ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah telah semuanya wafat. Maksud bahwa memahami asbab an-nuzul tidak bisa semata-mata dengan logika, tetapi hanya dengan mengetahui riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Di sini kita juga menangkap sikap kehati-hatian generasi salaf dalam menerima riwayat hadis, khususnya yang berkaitan dengan asbab an-nuzul, agar terhindar dari riwayat yang palsu. Cara mengetahui asbab an-nuzul melalui periwayatan yang sahih tersebut terkadang dapat dilihat dari ungkapan perawi yang mengatakan sabab nuzul al-ayah kadza, artinya sebab turunnya ayat demikian. Ada kalanya asbab an-nuzul tidak diungkapkan dengan kata sabab atau sebab, tetapi diungkapkan dengan kalimat fa nazalat, yang artinya lalu turun ayat. Misalnya, perawi mengatakan su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadza fa nazalat, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu hal, lalu turun ayat. Selain itu, terkadang perawi mengungkapkan asbab an-nuzul dengan pernyataan nuzilat hazihil ayah fi kadza. Ayat ini diturunkan dengan khusus demikian. Menurut jumhur ulama tafsir, apabila ungkapan perawi demikian, maka itu merupakan pernyataan yang tegas dan dapat dipercaya sebagai asbab an-nuzul. Satu atau beberapa ayat Al-Quran, akan tetapi orang-orang yang melihat mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Ibnu Taimiyah, faqih dan mufasir mazhab Hambali, berpendapat bahwa ungkapan nazilat hadhihi ayah fi kadza terkadang menyatakan sebab turunnya ayat, namun terkadang juga menunjukkan kandungan ayat yang diturunkan tanpa asbab an-nuzul yang mempunyai otoritas untuk mengungkapkan asbab nuzul. Ayat-ayat Al-Quran adalah para sahabat Nabi, karena merekalah yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dengan demikian, pelacakan asbab nuzul harus dilakukan dengan mencari dan mempelajari perkataan-perkataan sahabat yang mengungkapkan proses turunnya ayat-ayat Al-Quran, atau riwayat-riwayat yang bermuara minimal para sahabat. Kalau perkataan sahabat tersebut juga mengungkapkan tentang perkataan atau perbuatan Rasulullah yang berhubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran, maka kedudukannya menjadi hadis marfu dan sangat berpeluang untuk memperoleh kualitas hadis sahih. Tetapi kalau perkataan mereka itu tidak menyinggung sedikit tentang Rasulullah, maka hadisnya menjadi mauquf. Oleh sebab itu wajar kalau para sarjana ilmu Al-Quran kemudian menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang asbab nuzul itu pada umumnya lemah karena tidak sampai pada Rasulullah. Akan tetapi hadis-hadis tentang asbab nuzul tidak menyangkut tentang ajaran keagamaan, tetapi sekedar mengemukakan tentang latar belakang atau berbagai peristiwa yang mengiringi turunnya ayat. Oleh sebab itu, kendati lemah, hadis-hadis tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami pesan-pesan ayat Al-Quran. Cara-cara melihat ungkapan asbabun nuzul secara umum disimpulkan oleh para ulama pada ada empat, yaitu: 1. Diungkapkan dengan kata-kata sebab. 2. Diungkapkan dengan kata fa atau maka. 3. Diungkapkan dengan kata nuzulifi. 4. Tidak diungkapkan dengan simbol-simbol kata di atas, tetapi alur ceritanya menunjukkan sebagai ungkapan asbab nuzul. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Asbabun nuzul. 2. Asbabun nuzul. 3. Asbabun nuzul. 4. Asbabun nuzul. 5. Asbabun nuzul. 6. Asbabun nuzul. 7. Asbabun nuzul. 8. Asbabun nuzul. 9. Asbabun nuzul. 10. Asbabun nuzul. 11. Asbabun nuzul. 12. Asbabun nuzul. 13. Asbabun nuzul. 14. Asbabun nuzul. 15. Asbabun nuzul. 16. Asbabun nuzul. 17. Asbabun nuzul. 18. Asbabun nuzul. 19. Asbabun nuzul. 20. Asbabun nuzul. 21. Asbabun nuzul. 22. Asbabun nuzul. 23. Asbabun nuzul. 24. Asbabun nuzul. 25. Asbabun nuzul. 26. Asbabun nuzul. 27. Asbabun nuzul. 28. Asbabun nuzul. 29. Asbabun nuzul. 30. Asbabun nuz
dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat Asbabun Nuzul, ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat Asbab An-Nuzul, yaitu yang pertama sharih atau jelas. Artinya, riwayat yang sudah jelas menunjukkan Asbab An-Nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk sharih bila perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah, atau ia menggunakan kata maka atau fataqibiyah setelah ia mengatakan peristiwa tertentu. Misalnya ia mengatakan telah terjadi, maka turunlah ayat. Contoh riwayat Asbab An-Nuzul yang menggunakan redaksi sharih adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang suami mendatangi kubul istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling, maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Bunyinya, istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Kemudian, cara yang kedua adalah muhtamilah. Bila perawi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan, misalnya riwayat Ibnu Umar yang menyatakan ayat istri-istri kalian adalah tanah tempat bercocok tanam, turun berkenaan dengan mendatangi atau menyetubuhi istri dari belakang. Hadis riwayat Bukhari. Atau perawi yang mengatakan, saya kira ayat ini turun berkenaan dengan. Mengenai riwayat Asbab An-Nuzul yang menggunakan redaksi muhtamilah, Ajar-Kasi menuturkan dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Sebagaimana diketahui, telah terjadi kebiasaan para sahabat Nabi dan tabi'in. Jika seorang di antara mereka berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan, maka yang dimaksud adalah ayat itu mencakup ketentuan hukum tentang ini atau itu. Dan bukan bermaksud menguraikan sebab turunnya ayat. Kalau sebelumnya dari sudut pandang redaksi, nah yang sekarang yang akan dijelaskan adalah dilihat dari sudut pandang berbilang. Yang pertama, berbilangnya asbab an-nuzul untuk satu ayat atau ta'addud as-sabab wan nazil al-wahid. Pada kenyataannya, tidak setiap ayat memiliki riwayat asbab an-nuzul dalam satu versi. Ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat asbab an-nuzul. Tentu saja hal itu tidak akan menjadi persoalan bila riwayat-riwayat itu tidak mengandung kontradiksi. Bentuk variasi itu terkadang dalam redaksinya dan terkadang pula dalam kualitasnya. Untuk mengatasi variasi riwayat asbab an-nuzul dalam satu ayat dari sisi redaksi, para ulama mengemukakan cara-cara berikut. Yang pertama, tidak mempermasalahkannya. Cara ini ditempuh apabila variasi riwayat-riwayat asbab an-nuzul tidak menggunakan redaksi muhtamilah. Kemudian yang kedua, mengambil versi riwayat asbab an-nuzul yang menggunakan redaksi sharih. Cara ini digunakan bila salah satu versi riwayat asbab an-nuzul tidak menggunakan redaksi sharih. Yang ketiga, mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi sharih, tetapi kualitas salah satunya tidak sahih. Adapun terhadap variasi riwayat asbab an-nuzul dalam satu ayat versi berkualitas, para ulama mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil versi riwayat yang sahih. Cara ini diambil apabila terdapat dua versi riwayat tentang asbab an-nuzul satu ayat. Satu versi berkualitas sahih, sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya dua versi riwayat asbab an-nuzul kontradiktif dalam surat Ad-Duha ayat 1-3. Kemudian yang kedua, melakukan studi selektif atau tarjih. Langkah ini diambil bila kedua versi asbab an-nuzul yang berbeda-beda itu kualitasnya sama-sama sahih, seperti asbab an-nuzul yang berkaitan dengan turunnya ayat tentang roh.
Yang ketiga, melakukan studi kompromi atau jamak. Langkah ini diambil bila kedua riwayat yang kontradiktif itu sama-sama memiliki status kesahihan hadis yang sederajat dan tidak mungkin dilakukan tarjih. Kemudian dilihat dari berbilangnya ayat. Yang kedua itu variasi ayat untuk satu sebab atau ta'adud nazil wa asbab al-wahid. Terkadang suatu kejadian menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Hal ini dalam ulumul Quran disebut dengan istilah ta'adud nazil wa asbab al-wahid. Artinya terbilang ayat yang turun sedangkan sebab turunnya satu. Jadi ayat yang turunnya itu ada beberapa, tapi sebab turunnya adalah satu. Contohnya, satu kejadian yang menjadi sebab bagi dua ayat yang diturunkan. Sedangkan antara yang satu dengan yang lainnya berselang lama adalah riwayat asbab an-nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, At-Tabrani, dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu Abbas. Demikian pula, Al-Hakim meriwayatkan hadis yang sama, redaksi yang sama dan mengatakan, maka Allah menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 18-19. Peranan asbabun nuzul dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, terutama bagi orang yang bertakwa, maka perlu dipahami dan ditafsirkan dengan benar dan tepat. Dalam memahami dan menafsirkan pengetahuan tentang asbab nuzul, ayat dinilai sangat penting, terutama ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sabab nuzul. Ini karena seorang mufasir tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa bersandarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Sedangkan penjelasan sabab nuzul Al-Quran merupakan cara yang kuat dalam memahami dan menafsirkan makna-makna ayat Al-Quran. Di samping itu, sebab nuzul memiliki banyak fungsi yang utama, diantaranya mengetahui hikmah pensyariatan hukum, menghususkan hukum, memastikan makna ayat Al-Quran, dan menghilangkan kerancuan maknanya, memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya,